Halo teman-teman, ini ada berita menarik nih teman-teman ya dari Bapak Ray, dari Ray Co Jakarta Tax and Legal Services ya. Ada video terbaru dari Pak Ray mengatakan merekam elektronik audiovisual diperbolehkan di kantor pajak. Padahal selama ini kita tahu ya, di semua kantor pajak di negeri Konoha itu tidak boleh merekam audiovisual. Terutama untuk kita ya, kita wajib pajak tidak boleh merekam diri kita sendiri di kantor pajak. Padahal itu kantor dibeli dan disewa semuanya pakai uang rakyat, tapi kita tidak boleh merekam. Sedangkan mereka boleh merekam. Nah, tiba-tiba Pak Ray bikin video baru nih di KPP Pratama Pondok Aren, merekam elektronik audiovisual itu diperbolehkan di kantor pajak. Wih, luar biasa ya. Ini cuma 3 menit teman-teman ya, nanti kita nonton sama-sama teman-teman. Gue penasaran nih, apa yang terjadi di KPP ini dan apakah ini sudah berlaku umum? Apakah sudah hilang yang namanya larangan merekam atau bagaimana nih? Kita mau tahu juga ya. Luar biasa juga nih ya. Coba. Gabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan KPP Praktisi Pondok Aren. Pajak Indonesia. Coba kita lihat ya. Zona integritas. Ya, Anda memasuki wilayah zona integritas. Dalam hati gua, integritas tai kucing kalau tidak boleh merekam, ya kan? Mana ada yang namanya integritas tetapi tidak transparan. Tidak ada di dunia ini tidak transparan tetapi berintegritas itu tidak ada. Ya, yang ada adalah transparan sama dengan integritas. Kalau tidak transparan, itu integritas omong kosong, tai kucing ya namanya ya. Tetapi kali ini sudah tidak ada nih larangan merekam. Coba kita lihat teman-teman ya. Biasanya warna-warna oranye gitu ya. Sudah tidak ada nih larangan merekam nih ya. Kita lihat. Sore hari ini, hari Rabu, Luar tanggal biasa. 3 Desember 3 Desember. 2025, kami sedang berada di KPP Pratama Pondok Aren. Dan kehadiran kami di sini adalah mewakili firma Ray&Co Jakarta Attorneys at Law atas surat yang kami telah sampaikan berupa tanggapan terkait dengan surat imbauan yang disampaikan oleh HR KPP. Dilarang merokok ada nih, tapi nggak ada dilarang merekam ya. Luar biasa nih KPP ya. Apakah sudah dihilangkan di semua KPP? Gue nggak tahu. Coba teman-teman, lu yang pernah ke KPP dalam beberapa hari terakhir, sampaikan ke gue ya. Bagaimana komentar di video ini? Apakah sudah dihilangkan yang namanya larangan merekam atau masih ada teman-teman? Coba deh. KPP Pratama Pondok Aren, Saudari Caroline Dia Pitaloka. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menyampaikan surat secara langsung karena mengingat itu kami memutuskan Pondok Aren. Nah, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan satu hal yang menarik, di mana ketika kami melakukan pertemuan dengan AR KPP Pratama Pondok Aren, Saudari. Oke, ketemu dengan AR, kemudian direkam ya. Luar biasa ya. Sudah tidak ada larangan merekam, teman-teman ya. Mantap ya, KPP Pondok Aren. Luar biasa. Gue sih respect ya, salut gue sama KPP Pondok Aren ini ya. Caroline Dia Pitaloka, ternyata pertemuan tersebut bisa dilakukan dokumentasi melalui perekaman elektronik audiovisual. Dan ini membuktikan bahwa larangan atau banner yang ada di setiap KPP untuk bisa melarang wajib pajak melakukan perekaman. Ini video gue ini, KPP Jakarta Taman Sari. Aduh. KPP Jakarta Taman Sari apa kabar ya? Dilarang mengambil video ataupun gambar di kantor KPP, tapi tidak ada dasar hukumnya, tidak ada undang-undangnya. Dan belakangan dia mengatakan dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP pasal 34. Padahal di pasal 34 tidak ada larangan merekam. Gua bawa ke Mahkamah Konstitusi dan sekarang akan disidangkan ya, tanggal 15 Desember kita akan mendengarkan bagaimana keterangan DPR dan keterangan Presiden sehubungan dengan larangan merekam di kantor pajak ini ya. Luar biasa. Tapi sekarang KPP Pondok Aren sudah bergerak maju ya, sudah tidak mempermasalahkan. Ternyata dalam praktek sudah tidak ada lagi. Itu juga membuktikan bahwa memang pelarangan tersebut tidak berdasarkan hukum. Karena selama ini rekan-rekan kita tahu bahwa pelarangan meliput di lingkungan KPP, Kanwil atau kantor pusat itu didasari oleh Nota Dinas nomor 1 tahun 2000. Ini dari mana ini? Instagramnya Pajak Indramayu. Oh, dari Pajak Instagram Indramayu, dia bilang berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak ND 1 2024.
Gini ya, Bapak Kepala KPP Indramayu, gua kasih tahu nih ya, nota dinas bukan dasar hukum. Di Undang-Undang P3 ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perpajakan, Peraturan Perundang-undangan, tidak ada yang namanya nota dinas di hierarki hukum Indonesia itu tidak ada. Ya, jadi kalau lu bikin nota dinas mengatur internal lu silahkan, tapi nggak boleh mengatur orang luar, nggak boleh mengatur wajib pajak. Enak aja kalau mau ngatur wajib pajak mesti pakai undang-undang, pakai PMK atau PP lah atau apalah silakan dibikin. Tapi nggak boleh pakai nota dinas. Enak bener nih ya. Pajak Indramayu. 2024. Namun kita tahu bahwa nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Sehingga dengan demikian pelarangan tersebut tidaklah berdasarkan hukum. Dan oleh karena itu, setelah beberapa kali kasus itu muncul, baik yang ada di KIP maupun yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang yang sedang bergulir mengenai persoalan melarang wajib pajak melakukan perekaman elektronik audiovisual, ternyata dalam praktek sudah tidak ada lagi. Dan ini membuktikan bahwa memang pelarangan itu tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu larangan itu sudah tidak lagi kami lihat di lingkungan KPP, dan kami sudah bisa melakukan perekaman, dan kami sudah lakukan hal itu sebelum kami membuat video ini. Betul ya Mas Fajar? Mantap. Dan nanti kami akan sharing kepada rekan-rekan hasil pertemuan dengan AR yang didokumentasikan. Nah, apabila rekan-rekan berputar di sekeliling KPP Pratama Pondok Aren, maka kami tidak melihat satupun banner yang melarang WP untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual. Karena memang KPP ini adalah layanan publik dan public domain. Sehingga oleh karena itu seharusnya tidak dilakukan larangan apabila memang tidak ada dasar hukum yang jelas. Dan memang Ya. Jadi teman-teman, kantor pajak adalah public domain, ruang publik, bukan ruang privat, bukan rumah neneknya si kepala KPP ya, bukan di rumah kakeknya Suryo Utomo, bukan ya, bukan rumahnya mbahnya Sri Mulyani, bukan ya. Kantor pajak adalah kantor kita semua, milik kita semua. Pakai uang rakyat itu belinya ya, sewanya pakai uang rakyat semuanya, gaji mereka pakai uang rakyat, uang kita semua. Masa kita tidak boleh merekam di rumah kita sendiri, kan orang gila itu namanya. nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekali lagi, nota dinas itu memang bukan hal yang mengikat ya. Kita tunggu sampai nanti ada peraturan Dirjen Pajak atau peraturan Menteri Keuangan mengenai larangan untuk meliput di lingkungan KPP, Kanwil maupun kantor pusat. Sementara itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa, salam profesional. Oke, mantap ya, luar biasa si Pak Ray rekan kita ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya tidak ada larangan merekam di undang-undang perpajakan manapun ya. Jadi larangan merekam di kantor pajak itu hanyalah ngadi-ngadi ya, semua ide-ide kotor para oknum-oknum koruptor di negeri Konoha, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya korupsi nggak ketahuan, supaya ancaman, mengintimidasi ya, pemerasan itu tidak ketahuan ya. Kalau merekam ketahuan dong, bahaya dong ya. Nah, teman-teman, dan ini sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi ya, dan kita akan mendengarkan bagaimana keterangan Presiden dan DPR di tanggal 15 Desember, dan masih berlanjut sampai mungkin Januari, Februari, mungkin Maret baru diputus ya. Kita nantikan, kita juga akan menghadirkan ahli, menghadirkan saksi untuk memberi keterangan mengenai larangan merekam di kantor pajak ini ya. Kita berharap Pak Purbaya ini betul-betul memperbaiki ya. Kalau perlu dipecat-pecatin tuh orang-orangnya itu ya. Siapa yang punya ide awalnya bikin larangan merekam? Sudah jelas siapa orangnya, sudah tahu lah ya. Tinggal dipecat aja. Berani nggak Pak Purbaya pecat orang-orang itu? Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.